Beberapa hari ini kita menyaksikan sebuah pertarungan besar pemilihan Presiden Amerika Serikat antara Donald Trump, incumbent atau petahana, melawan Joe Biden. Donald Trump masih didampingi oleh Mike Pence, sementara Joe Biden didampingi oleh calon wakil presiden perempuan, yaitu Kamala Harris, yang merupakan calon wakil presiden pertama berkulit hitam dan keturunan Asia. Kita menyaksikan bahwa demokrasi di Amerika merupakan demokrasi yang sudah berjalan ratusan tahun. Kita tentu juga menyaksikan bagaimana pemilihan presiden ini merupakan sebuah perjalanan dari sebuah negara demokrasi yang naik turun dan beberapa tahun belakangan mungkin mengalami fluktuasi ya di dalam pengambilan kebijakan, baik terhadap kebijakan domestik maupun kebijakan internasional. Ada beberapa hal yang kita melihat bahwa Donald Trump sangat keras sekali menghadapi trade war dengan China. Begitu juga di Laut Cina Selatan. Kita juga melihat bagaimana Donald Trump sangat agresif di Timur Tengah, khususnya di Palestina. The deal of the century yang dicanangkan oleh Donald Trump tahun lalu tentu menimbulkan sebuah gejolak besar di sana. Begitu juga pendekatannya terhadap Iran dan juga beberapa negara lain di Timur Tengah yang memang kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi saudara-saudara, kebijakan Donald Trump yang hostile terhadap imigran juga menunjukkan bagaimana banyak kalangan yang gelisah di sana. Kita menyaksikan 4 tahun ini merupakan 4 tahun yang penuh gejolak di Amerika Serikat yang mempunyai tentu dampak ke wilayah kawasan kita. Termasuk terkait dengan perdagangan, ada yang plus, ada yang minus. Dengan terpilihnya Joe Biden, ya kita menyaksikan bahwa Joe Biden sudah mencapai 270 electoral college. Dalam sistem pemilihan presiden di Amerika, siapa yang mencapai 270 electoral college, dialah yang akan menjadi presiden. Nah, ternyata Joe Biden akhirnya bisa menembus itu, bahkan melebihi, terutama di beberapa negara bagian kunci, seperti Pennsylvania, Arizona, dan juga sebelumnya ada Michigan dan juga Wisconsin. Jadi kita melihat bahwa basis-basis tradisional antara Partai Demokrat yang mendukung Joe Biden dan Partai Republik yang mendukung Donald Trump mengalami juga swing states ya, atau perubahan-perubahan posisi. Menurut saya merupakan sebuah tontonan demokrasi yang menarik. Ada hal-hal yang menurut saya perlu kita pelajari. Saya termasuk menganjurkan kepada KPU untuk belajarlah dari sistem penghitungan suara di Amerika. Penghitungannya meyakinkan ya. Tidak ada yang bisa disulap maupun diakrobatkan. Nah, walaupun kita tahu belakangan ada Donald Trump ingin penghitungan setelah pemilihan itu dihentikan, tidak berarti sistem penghitungannya yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah timingnya, waktunya. Tetapi suara rakyat Amerika tidak ada satupun yang dimanipulasi. Saya kira ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai seperti dugaan-dugaan yang terjadi baik di dalam pilkada maupun di dalam pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif di kita, selalu persoalannya adalah DPT, selalu persoalannya adalah manipulasi suara. Kemudian juga suara-suara yang muncul tiba-tiba, suara-suara ajaib dan sebagainya. Jadi ini tidak terjadi di sana. Justru pertarungan program pendekatan terhadap pandemi COVID-19 bisa kita lihat di sana. Bagaimana tentang climate change, posisi dari Joe Biden dan Donald Trump yang saling berseberangan. Bagaimana posisi soal trade war dan juga posisi-posisi lain, misalnya terkait konflik di Laut Cina Selatan. Saya berharap terpilihnya Joe Biden ini baik bagi Indonesia. Mudah-mudahan Joe Biden juga termasuk pemimpin nanti yang akan ikut membuat suasana stabil di Timur Tengah dengan mengembalikan misalnya kedutaan besar Amerika Serikat kembali ke Tel Aviv dan juga mengakui proses perdamaian yang selama ini sudah dirintis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kita berharap bahwa kantor kedutaan besar Palestina bisa berada kembali di Washington DC
dan juga mudah-mudahan kita melihat Palestina yang semakin mendapatkan hak-haknya. Begitu juga dengan Laut Cina Selatan. Kita ingin ada keseimbangan, kita tidak ingin ada satu dominasi kekuatan-kekuatan tertentu yang membuat wilayah di kawasan Laut Cina Selatan, di mana kita juga berada berbatasan, terutama di Kepulauan Natuna Utara, adanya trespassing dari kapal-kapal asing, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang akan menjadi perhatian dari Joe Biden. Dan tentu kita berharap Joe Biden lebih berkonsentrasi pada isu-isu domestik dan internasional untuk perdamaian, untuk kebaikan bersama, untuk keadilan dan sebagainya. Termasuk juga janjinya bagi semua umat beragama, termasuk kaum muslimin di Amerika yang selama ini terkesan didiskriminasi, bisa mendapatkan kembali posisi mereka dan hak-hak mereka secara adil dengan perlakuan yang setara. Terima kasih. Kita mengucapkan tentu selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Mudah-mudahan proses demokrasi di sana membawa kebaikan bagi dunia, membawa kebaikan bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.